Berjumpa lagi dengan saya Melia dalam acara podcast Bawaslu Jakarta Barat. Tentunya podcast kali ini adalah sarana yang sangat kalian tunggu-tunggu, bukan? Karena podcast menghadirkan narasumber yang hebat dan juga paham dalam dunia kepemiluan. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah salah satu bagian dari Bawaslu ya, stakeholder Bawaslu. Ada Anis dari IPPNU Jakarta Barat dan ada Ica dari Kopri PC PMI Jakarta Barat. Boleh disapa Anis, sahabat-sahabat Bawaslu. Assalamualaikum sahabat-sahabat Bawaslu. Saya Anissa Mustika Dewi dari IPPNU Jakarta Barat. IPPNU itu adalah sebuah organisasi yang menghimpun para pelajar khususnya di Jakarta Barat. IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kami berdiri di bawah nama Banom Nahdlatul Ulama, dan kami itu banyak sekali acara mengasah soft skill teman-teman pelajar yang dimana mereka tidak mendapatkan ilmu di sekolah, jadi kita yang mengasah soft skill mereka gitu. Luar biasa. Boleh Ica disebutkan? Selamat siang semuanya. Saya Anissa Nianisa Zens, tapi biasa dipanggil Ica. Saya selaku Ketua Kopri PCPMI Jakarta Barat. Nah, di sini Kopri itu adalah singkatan dari Korps PMI Putri, mewadahi mahasiswa perempuan khususnya yang ada di Jakarta Barat, kampus-kampus yang ada di Jakarta Barat. Nah, Kopri tersendiri ini salah satu badan semi otonom dari PNI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi di Kopri kita khusus membahas tentang study gender, terus tentang politik-politik perempuannya juga, seperti itu. Itu aja sih Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Sahabat Bawaslu mungkin di luar sana sudah ada yang pernah mendengar ya IPPNU dan juga Kopri itu sendiri. Nah, bicara soal pemilu nih, nanti kan tanggal 14 Februari 2024 kita akan melakukan pemilihan umum nih, pencoblosan ya kan. Nah, kalau dari segi IPPNU sendiri, bagaimana sih komitmen dari IPPNU dalam mengawal pesta demokrasi? Karena IPPNU itu belajar kan, jadi pemula gitu kan, pemilih pemula. Jadi kita tuh beberapa kali juga kita mengadakan acara bareng Bawaslu gitu, mengadakan LBU juga bareng Bawaslu untuk kesiapan teman-teman di pelajar itu bagaimana sih kan pemulanya. Jadi kita juga kasih tahu nih Kak, step-step apa yang bisa teman-teman pelajar lakukan gitu pertama kali pemilihan, karena kan IPPNU sendiri kan berumur dari 12 sampai 24, berarti kita ada 17 tahun pertama ya Kak. Benar. Teman-teman pertama, jadi udah kita mengawal teman-teman untuk pemilihan itu secara benar-benar sesuai dengan peraturan yang Bawaslu buat gitu. Dan jadi nggak ada takutnya kan, terkadang kayak milih coblosnya asal-asalan gitu kan. Iya. Kebanyakan anak milih gitu. pemula kan ikut-ikutan teman atau belum paham apa sih itu pemilu, jadinya golput gitu kan. Berarti kan sangat disayang sekali gitu Kak, pesta demokrasi ini gitu kan. Luar biasa sekali, berarti memang IPPNU sudah memulai ya untuk menjadi bagian dari mengawal proses demokrasi di pemilih pemula khususnya pelajar. Nah, kalau dari Kopri sendiri nih, kan tadi disebutkan bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan Kopri memang sudah membahas tentang gender, politik perempuan dan sebagainya. Nah, kalau untuk demokrasinya sendiri seperti apa aja? Ya, menurut aku ini mungkin tahun kedua untuk mahasiswa angkatan saya, seperti yang tahun 98 yang lahir di tahun 98. Pertama yang di tahun 2019, yang kedua yang tahun nanti 2024. Jadi mungkin sudah berpengalaman sebelumnya ya kayak seperti itu. Udah paham bagaimana sih cara kita memilih gitu, bukan lagi kita sebagai pemilih pemula. Terus untuk pemilihan kayak ada DPD, DPRD dan lain sebagainya, begitu pun presiden, ya kita udah paham gitu ranahnya kemana. Terus siapa yang kita pilih itu pasti ada di awalnya itu pasti kita udah memahami, oh inilah yang cocok untuk kita pilih, seperti itu Pak. Berarti sudah paham visi dan misinya ya, lebih seperti itu cara-cara ya. Memang dari pelajar sendiri maupun mahasiswa, mereka punya cara pandang untuk memilih pilihannya nantinya ya. Apalagi 14 Februari 2024 bukan waktu yang singkat, karena 1 tahun menuju pemilu itu luar biasa. Pasti banyak sekali hal-hal yang perlu kita persiapkan ya, salah satunya dengan mengenal calon itu. Nah, Bawaslu Kota Jakarta Barat juga ya sahabat-sahabat telah melakukan MOU dengan berbagai macam stakeholder, mulai dari stakeholder pemerintahan maupun stakeholder keorganisasian dan masyarakat. Nah, mungkin nanti sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin menjadi bagian dari pengawas pemilu bisa berkontribusi juga
dengan melakukan MOU juga ya bareng kita. Nah, kalau untuk IPPNU sendiri nih, pernah nggak membuat kegiatan terkait dengan pesta demokrasi atau pemilu? Pernah sih, belum lama juga kita dari dari Panwas tuh juga mengarahkan gitu gimananya dari demokrasi juga untuk memilih pemula yang kurang lebih di PPN sudah paham ya Kak, maksudnya bagaimananya gitu. Kalau untuk IPPNU banyak tidak kadernya memang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun sekarang kan sudah ada peraturan Pantarlih. Banyak sekitar lumayan sih Kak, lumayan banyak ya yang sudah antusiasnya. mengikuti usia. Wah, luar biasa. Berarti memang antusiasmenya tinggi ya menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Kalau dari Kopri sendiri ada yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu? Alhamdulillah banyak jadi penyelenggara pemilu, dan menurut saya ini adil sih. Nggak hanya yang orang tua saja yang bisa diikutsertakan dalam pemilu ini, karena sebelum-sebelumnya saya melihat dari lingkungan saya ketika adanya pemilu itu selalu orang tua yang turun, kurangnya anak-anak muda, generasi muda untuk ikut serta dalam pemilihan umum tersebut. Tapi alhamdulillah saya sendiri dapat kesempatan untuk mengikuti agenda tersebut di tahun 2000 sampai 2024 nanti, yaitu dari teman-teman juga dari berbagai macam, ada yang jadi staf Panwascam, Panwaske, terus Pantarlih dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak, dan alhamdulillah juga Kopri sudah pernah mengadakan audiensi dengan Bawaslu, seperti yang Kamelia bilang, sudah mengadakan MOU juga bersama Bawaslu, seperti itu Kak. Luar biasa ya, berarti memang selama ini kerjasama kita bersama terjalin dengan baik, sehingga antusiasme dari generasi muda, dari teman-teman pelajar untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu luar biasa. Baik sahabat-sahabat Bawaslu, mungkin sekian dulu apa yang akan kita bicarakan, nanti bisa dibicarakan di lain kesempatan dengan lebih luar biasa lagi ya. Tentunya terima kasih kepada Anis dan juga Ica atas waktunya. Semoga selalu semangat dalam mengawal demokrasi ke depannya. Ditunggu loh kegiatan-kegiatan yang luar biasa nantinya ya, undang-undang Bawaslu ya. Sahabat-sahabat Bawaslu pasti menunggu. Oke, demikian sahabat-sahabat Bawaslu podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan juga follow sosial media dari Bawaslu Kota Jakarta Barat. Sampai jumpa.